ya Pak. Ya. Cukup yang perempuan saja yang curhat tadi. Ya. Pak Agus ya. Ini untuk ini aja karena masih ada yang perlu saya jelaskan saya kira. Ya. Jadi pertama soal tadi politisasi agama. Itu kan jelas warisan kolonial seperti yang tadi saya sampaikan. Karena ada kepentingan penjajahan kan seperti di situ. Karena misalnya di dalam nilai-nilai kearifan agama leluhur itu kan sangat wise, bijak memperlakukan alam. Sehingga ada hutan larangan, hutan tutupan, hutan titipan gitu ya, hutan untuk digarap. Nah, sehingga tidak boleh ada memperkosa alam. Nah, tapi sebaliknya kan penjajah ada kepentingan untuk komoditi, rempah-rempah kan, makanya dulu ada di perkebunan stelsel apa gitu ya, ada tanam paksa segala macam. Nah itu kan untuk melepas keterikatan jiwa masyarakat terhadap alam, itu salah satunya. Kemudian tadi tujuannya kan juga untuk menghilangkan itu, atau istilahnya apa, genosida, kepercayaan mungkin ya, membunuh kepercayaan yang lokal. Nah sehingga timbul kegamangan. Nah ini terlihat pada waktu penyusunan konstitusi di pasal 29 tentang agama. Awalnya kan usulannya setiap orang, setiap warga negara berhak memeluk agama apapun. Jadi termasuk agama Jawa, agama apa, itu di situ masuknya itu. Nah kemudian berkembang, muncul akhirnya usulan yang Piagam Jakarta dengan syariat Islam itu bagi pemeluknya. Nah kemudian Mr. Wongsonegoro agak khawatir dengan begini. Akhirnya muncul istilah kepercayaan dalam rangka melindungi masyarakat penghayat. Ini pasal 29 ayat 2. Dan itu kemudian jadilah dua, ya, agama kepercayaan, ada dualisme. Nah kemudian pada waktu Orde Baru, tadinya agama sendiri, kepercayaan sendiri, kemudian yang kepercayaan itu ditarik oleh agama, jadi tidak berlaku tuh untuk kepercayaan yang agama leluhur. Jadi ditafsirkan bahwa agamanya dalam pasal 29 ayat 2 adalah kepercayaan seperti di dalam Islam ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada Sunni gitu ya. Dilarikan ke situ sehingga tidak punya hak bagi penghayat. Akhirnya ketentuan undang-undangan yang tadinya melayani penghayat dihilangkan. Nah sehingga terjadilah perjuangan lagi, akhirnya muncul pas undang-undang yang direvisi undang-undang dasar, muncul pasal 28E ayat 2 yang lebih menjelaskan bahwa warga negara juga berhak memeluk kepercayaan. Itu menegaskan ayat 2 di pasal 29 sebelumnya seperti itu. Jadi proses itu yang akibatnya jadi tadi ada rekognisi negara yang serba setengah hati gitu ya, itu problemnya. Nah kemudian soal statistik tadi Mas Husni menyebutkan, kita setelah adanya keputusan MK itu tidak berarti lancar dalam pengalihan identitas, karena ini problem tadi juga, problem yang traumatik diskriminasi. Kalau kita lihat di masyarakat Yogyakarta, itu semua orang yang meyakini mayoritas itu adalah penghayat di Jogja itu. Tapi kalau dilihat statistik, minim sekali. Karena begitu kita misalnya mensosialisasikan, ayo dong merubah KTP, ini kita udah diberikan hak. Apa alasan teman-teman penghayat? Satu, dari dulu juga kita kan udah biasa, toh tidak sholat, tidak Jumatan, juga tidak dihukum. Nanti kalau misalnya ngaku penghayat, ya sekarang rejimnya lagi baik, dia bilang gitu. Kalau rejimnya berubah terus kita udah dikasih tanda tuh, ini orang-orang penghayat. Nah ada masyarakat teman-teman penghayat yang masih berpandangan begitu. Karena takut nih berubah nih kebijakan gitu kan. Nah itu problem yang ini. Sehingga dalam statistik otomatis kita juga susah banget kita untuk membangkitkan, ayo dong ganti identitas, karena ini juga perlu kita statistik juga butuh kan kita untuk menunjukkan bahwa kita juga tidak sedikit gitu. Baik. Itu problem. Terus yang ketiga soal Permendikbud, tadi kan ada mempertanyakan soal layanan pendidikan gitu. Ini juga tidak mudah. Gitu.
Jadi pertama Permendikbud itu adalah kedudukan hukumnya kan lemah, tidak berada di undang-undang gitu ya. Itu kan hanya kebijakan sementara. Begitu mau diimplementasikan timbul problem. Karena begitu proses belajar mengajar perlu guru. Begitu guru harus tunduk pada undang-undang guru. Undang-undang guru pengajarnya harus lulusan S1 dari program studi yang linier. Mana ada kita mencari itu? Ya kan? Itu problem. Kedua, begitu itu persoalan di Dapodik, daftar pokok pendidikan. Tidak bisa masuk juga mencantumkan si penyuluh-penyuluh ini jadi guru. Itu problem. Belum ke e-rapor. Sehingga bermasalah juga di dalam implementasinya. Walaupun ada terobosan-terobosan yang dilakukan MLKI kerjasama dengan Kementerian Dikbud untuk mengatasi itu. Dan sekarang ada sedikit perkembangan dengan adanya program studi baru di Untak gitu ya, untuk mencetak S1 kepercayaan. Nah, jadi persoalan-persoalan itu. Kemudian tadi ada dari Pak Kolonel soal 197 organisasi ya. Memang yang sekarang itu 197 tadinya, kemudian yang aktif itu 187 gitu. Apa 186 gitu, yang sisanya tidak aktif. Nah, namun ada juga perkembangan baru, artinya yang komunitas yang baru timbul. Kayak misalnya di masyarakat di Pulau Bangka itu muncul ada komunitas Mapur Bangka. Itu 150 kakak itu yang tercatat, dan mereka baru merubah identitas KTP-nya dan mau bergabung ke komunitas wadah nasional. Nah, kemudian yang terakhir dari Malesung, Minahasa Selatan. Ini juga agama asli Minahasa. Nah, yang kemarin disebut La Roma itu Lalang Rondol Malesung. Jadi agamanya Malesung. Itu juga baru. Jadi ada yang timbul-timbul baru, begitu kebijakan membuka peluang untuk menunjukkan identitasnya. Tapi yang sudah ada pun ya belum tentu juga lancar di dalam implementasi terhadap peraturan perundangan yang sudah diundangkan. Itu. Kemudian tadi soal ekspansi, Mbak Nia, memang agama leluhur itu tidak punya konsep ekspansi karena pemahamannya itu tiap suku, tiap bangsa punya cara ciri sendiri dalam budaya maupun beragama. Jadi di kita itu tidak bisa atau tidak mengharapkan orang Sunda berperilaku atau melakukan tata cara Jawa misalnya kan, atau tata cara Batak. Enggak, tapi kukuh, pengkuh dengan adatnya masing-masing. Kalau orang Sunda, jadilah orang Sunda. Kalau orang Batak, jadilah orang Batak. Orang Jawa, jadilah orang Jawa. Jadi itu prinsip di dalam berkehidupan. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ungkus.